Gaza itu sebetulnya banyak yang orang Kristen belum tahu bahwa ini adalah tanah warisan untuk suku Yehuda, sukunya Yesus. Kita bisa lihat dari Alkitab, di Yosua 15 ditulis Gaza dengan segala anak kota dan desanya, sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar, dan pantainya menjadi warisan suku Yehuda. Apakah yang disampaikan Ibu Monik tadi dengan mengutip ayat Alkitab sudah benar? Atau malah justru menodai ajaran kasih Yesus itu sendiri? Mari kita bantah. Pertama-tama saya sebagai orang yang punya teman-teman Kristen garis lurus, berhati lembut, dan mendapatkan sedikit ajaran dari mereka, tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh si Ibu Monik ini. Orang yang mengutip Yosua 15 sebenarnya merujuk pada kitab Yosua pasal 15 perjanjian lama, bukan kitab tentang Yesus. Ini saja sudah menunjukkan kekeliruan. Dalam Yosua 15 memang disebutkan bahwa wilayah Gaza termasuk dalam batas wilayah ideal yang akan diberikan kepada suku Yehuda. Sebagaimana bunyi Yosua ayat 15:47, Asdod dengan segala anak kotanya dan dusun-dusunnya, Gaza dengan segala anak kotanya dan dusun-dusunnya, sampai ke sungai dan laut besar Mesir. Namun perlu dicatat, itu adalah pembagian wilayah secara simbolik dan idealistik, bukan kondisi yang benar-benar dicapai sepenuhnya oleh suku Yehuda. Bahkan dalam Alkitab, catatan Alkitab sendiri, bangsa Israel tidak pernah benar-benar menaklukkan Gaza secara permanen. Di banyak bagian Alkitab, Gaza tetap dikenal oleh bangsa Filistin. Bisa cross-check dalilnya di Hakim-Hakim 3 ayat 1-3. Di situ dikatakan bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal di situ untuk mencobai Israel adalah bangsa atau orang Filistin, yaitu Gaza, Asdod, Askelon, Gad, Ekron. Jadi Alkitab sendiri mengkonfirmasi dan mengakui bahwa bangsa Filistin atau Palestina itu telah ditinggal di Gaza sejak ribuan tahun lalu dan tidak pernah sepenuhnya dikeluarkan dari tanah itu, bahkan sampai zaman Nabi-Nabi. Maka orang yang mencoba mengaitkan suku Yesus Yehuda dengan klaim Gaza adalah milik Israel, itu seolah-olah ingin memberikan justifikasi rohani bagi penjajahan. Dan ini sangat bertentangan dengan penghinaan bagi ajaran kasih Yesus. Karena Yesus Kristus yang berasal dari suku Yehuda itu tidak pernah mengajarkan bahwa tanah tertentu harus diberikan dengan paksa atau bahwa suku tertentu harus dibinasakan. No, malah justru sebaliknya. Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Teman-teman bisa lihat Matius 5:44. Dan yang lebih kasihnya, cross-check di Matius 5:9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi sangat jelas bahwa menggunakan nama Yesus untuk membenarkan penjajahan atau pembantaian itu adalah bentuk penghinaan terhadap ajaran Alkitab. Dan lebih parahnya, di era modern, negara Israel yang berdiri pada tahun 1948 bukanlah kerajaan Allah atau kerajaan dari Israel rohani dalam Alkitab. Bukan, karena Israel itu adalah negara sekuler yang berdiri dengan dukungan politik Inggris dan Barat, bukan hasil wahyu atau perintah Yesus dalam iman Kristen, bukan. Di Roma 96, bukan semua orang yang berasal dari Israel adalah Israel sejati. Jadi, menyamakan hak tanah zaman kuno dengan konflik geopolitik abad modern itu adalah bentuk manipulasi yang sangat berbahaya. Coba teman-teman bayangkan, jika semua agama menggunakan kitab sucinya untuk mengklaim tanah dan mengusir penduduk lokal, maka dunia akan terus berperang. Jadi jika ada orang yang mengklaim tanah Gaza adalah warisan Yehuda, di mana dipakai bukan untuk menunjukkan cinta terhadap Tuhan, tapi untuk membenarkan penjajahan, genosida, dan pembersihan etnis, maka ini jelas-jelas bertentangan dengan agama, nilai iman, baik dalam Kekristenan, Islam maupun Yudaism itu sendiri. Bahkan banyak pendeta Kristen, aktivis Yahudi, dan ulama Islam itu sepakat bahwa tidak ada kitab suci yang bisa dijadikan dalih untuk membenarkan pembantaian terhadap rakyat sipil tak bersenjata. Dari bangsa Filistin atau Palestina itu telah menghuni Gaza sejak ribuan tahun sebelum negara Israel modern berdiri. Bahkan dalam Alkitab memvalidasi itu, teman-teman. Gaza dikenal sebagai kota bangsa Filistin, bukan bangsa Israel. Jadi, klaim bahwa Gaza harus dibersihkan dari penduduknya karena ini tanah warisan suku Yehuda adalah tidak hanya salah secara kitab suci, tapi juga bentuk rasisme dan kezaliman. Jadi, kesimpulannya, menggunakan ayat Yosua 15 untuk mengklaim bahwa Gaza adalah milik Israel dan harus dipunahkan rakyatnya adalah salah tafsir secara Alkitab, bertentangan dengan ajaran Yesus, menyesatkan secara sejarah, tidak bermoral secara kemanusiaan, dan berbahaya secara politis. Orang-orang Kristen garis lurus tidak akan membela penjajahan atas nama Tuhan, karena iman itu tidak dibangun di atas darah dan air mata, tapi di atas keadilan, kasih, dan kebenaran. Jadi orang-orang Kristen jangan mau kalian dibodoh-bodohi sama si Monik ini, karena doktrin dia itu bertentangan dengan ajaran kasih Yesus.